Bayangkan teman-teman Katolik, kamu berdebat di media sosial, seorang menulis dengan nada meremehkan tentang gereja Katolik. Mereka bilang gereja Katolik itu gereja kegelapan, penuh dosa, perang salib, inkuisisi, pembantaian. Itu bukti agama Katolik bukan dari Tuhan. Atau mungkin yang lebih menusuk, gereja Katolik kehilangan moralitas di abad pertengahan. Jadi jangan sok berbicara kebenaran. Tentu rasanya panas ya teman-teman, tapi kita tunggu dulu. Apakah sejarah gereja adalah bukti bahwa gereja itu salah, atau justru di situ terjadi bukti kekuatan Tuhan? Nah, hari ini kita akan membedah bersama sejarah, bukan untuk membela dosa manusia, tapi untuk menunjukkan betapa gereja itu tetap bertahan karena kita percaya gereja bukan buatan manusia. Yang pertama, apa itu abad kegelapan? Abad kegelapan biasanya merujuk pada masa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, sekitar abad ke-5 sampai abad ke-10 dan 12. Kenapa disebut abad kegelapan, teman-teman, di dalam gereja? Tentu karena kacau politik. Kerajaan-kerajaan barbar menyerbu Eropa, kemudian kemunduran budaya, banyak karya-karya filsafat dan ilmu hilang, kejahilan massal, sebagian besar rakyat buta huruf. Jadi kekuasaan gereja masuk politik, paus-paus dijadikan pion kekuasaan. Tapi mari kita jujur, saat itu seluruh dunia memang sedang kekacauan, bukan cuman gereja. Dan justru di dalam kekacauan itulah gereja berjuang untuk menerangi kegelapan, menjadi garam dan terang. Dan fakta-fakta menggelapkan, tentu iya, kita tidak menutup-nutupi gereja Katolik memang pernah sangat gelap secara manusiawi. Yang pertama, paus yang korup dan bejat. Ada paus yang naik tahta karena sogokan, ada yang hidup tidak bermoral, ada yang bahkan dipengaruhi oleh keluarga-keluarga mafia seperti Borgia dan Medici. Tapi justru itu menunjukkan teman-teman bahwa kepemimpinan paus itu bukan soal moral pribadi, tapi janji Kristus yang tidak bisa batal, yaitu engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, itu teman-teman tidak bisa dibatalkan. Apa yang telah Tuhan sampaikan harus tetap digenapi. Yesus tidak berkata karena Petrus sempurna, tapi karena dia sendiri yang menjaganya. Bukan karena pausnya yang sempurna, tapi Kristus yang menjaga gerejanya sendiri. Kemudian yang kedua, inkuisisi. Itu benar. Inkuisisi terjadi adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan atas nama iman. Tapi kita harus melihat konteks. Dunia saat itu belum mengenal kebebasan beragama seperti konteks zaman kita sekarang. Semua kerajaan saat itu punya sistem agama negara, dan bidat dianggap ancaman politik. Dan inkuisisi gereja sering lebih lunak dari pengadilan negara.
bukan pembenaran ya teman-teman, tapi ini adalah penjelasan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak sesederhana hitam putih. Kemudian berbicara tentang perang salib, itu bukan sekedar penjajahan. Itu adalah bagaimana respon terhadap penjajahan brutal kaum muslim atas tanah suci ketika itu yang melarang ziarah umat Kristen. Konteks zaman itu. Apakah ada kekejaman? Jawabannya iya. Tapi tidak semua sabilis adalah orang kudus. Justru karena itu kita harus belajar ketika iman dipakai untuk ambisi politik, maka kekacauan pasti akan terjadi. Kita harus belajar dari masa yang lalu. Tetapi kita jangan hanya melihat masa kegelapan apa yang dilakukan gereja. Dalam masa gelap-gelap itu, gereja juga mendirikan sekolah, universitas-universitas seperti Bologna, Paris, Oxford, semuanya buah karya dari gereja di masa kegelapan untuk menyelamatkan ilmu pengetahuan. Biara-biara menyimpan naskah-naskah kuno dari Yunani, Romawi. Kalau tidak teman-teman, pasti semuanya sudah punah. Nah, kemudian gereja juga menolong kaum miskin saat negara runtuh. Gereja yang membangun rumah sakit, rumah yatim piatu, dan panti derma, panti jompo. Kemudian melahirkan orang-orang kudus dari tengah kebobrokan. Muncul tokoh seperti Fransiskus dari Assisi yang menyerukan kesederhanaan sejati. Kemudian Santa Katrina dari Siena, wanita yang menegur paus, yaitu kemudian Santo Benedictus, pendiri biara yang menyelamatkan Eropa dari kekacauan. Kegelapan teman-teman tidak pernah berhasil membunuh terang, karena Yesus Kristus selalu ada beserta kita. Arti semua ini teman-teman, kalau gereja Katolik itu institusi biasa, dia sudah mungkin hancur dari dulu, sejak abad ke-10 pada abad ke-8. Tapi nyatanya tentu tetap kokoh hingga saat ini, tetap ada, tetap mengajarkan ajaran para rasul, tetap menjadi saksi Kristus di tengah dunia, dan tidak hancur meski di dalamnya ada pendosa besar. Itulah kekuatan gereja teman-teman, bukan karena umatnya kudus, tapi karena Tuhan tetap setia menaungi gereja ini. Ingat, Petrus menyangkal Yesus, Yudas berkhianat terhadap Yesus, tapi Yesus tetap berkata, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Matius bab 28 ayat 20. Jadi teman-teman, kalau kamu tergoda untuk meninggalkan gereja hanya karena sejarah hitamnya, karena membaca abad-abad kegelapan, teman-teman sedang menilai tubuh Kristus dari luka-luka pengikutnya. Teman-teman sekalian, penutup dari video ini, bagaimana kita menjawab dunia yang terus menyebut gereja Katolik itu gelap, rusak, munafik? Teman-teman, jawab mereka dengan tenang, iya, kami tidak menyangkal dosa manusia, tapi kami percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan melalui kelemahan manusia. Gereja bukan museum orang suci, gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa. Dan justru karena itu kami tetap tinggal, tetap setia, tetap percaya, dan tetap bangga menjadi orang Katolik, menyebut diri orang Katolik. Karena kalau gereja ini adalah proyek manusia, seharusnya sudah runtuh, sudah chaos sejak
ribuan tahun yang lalu, tapi karena gereja ini adalah milik Yesus Kristus, maka badai apapun yang datang dalam sejarah hanya memperlihatkan satu hal, yaitu kekuatan Tuhan yang nyata bekerja di dalam kelemahan manusia. Itu adalah pesan terakhirnya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan memberkati.